Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Bama Daslawi, tingkat 1 dengan NIM 24031123. Di sini saya akan menampilkan video promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Itu di kasusnya, itu Ibu Sumina berusia 63 tahun mengalami hipertensi ringan selama 2 tahun. Selama hipertensi ini, dia memiliki tekanan darah yang tidak stabil karena kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Beliau mengira jika melakukan olahraga justru membuat tekanan darahnya ini semakin naik. Nah, maka dari itu saya akan melakukan edukasi tentang senam hipertensi. Di sini saya melakukan edukasi dengan media lembar balik, kemudian juga mendemonstrasikan bagaimana caranya senam hipertensi yang aman dan mudah, sehingga pasien ini dapat melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara ringan, mudah, dan dapat diterapkan di rumah. Selamat menonton, teman-teman. Assalamualaikum. Permisi, izin masuk ya Ibu. Selamat pagi Ibu, Mbak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani selaku mahasiswa keperawatan dari Universitas Bama Daslawi. Tujuan saya kemari yaitu ingin melakukan penyuluhan kesehatan terkait bagaimana cara mengelola hipertensi dan senam hipertensi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira Ibu sering rutin kontrol tekanan darah tidak ya? Itu pas terakhir kali sih kira-kira kayak 2 bulan yang lalu. Itu pun pas di puskesmas. Itu hasilnya kadang naik, kadang turun. Itu saya juga bingung. Oh iya Ibu, itu sering terjadi. Kadang tuh gejalanya itu muncul, tapi kadang-kadang juga nggak muncul. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, ini yang bikin orang yang kena hipertensi itu kurang waspada. Biasanya ngiranya hipertensinya udah sembuh padahal belum. Nah, di sini makanya kita harus tahu nih tanda-tandanya. Ibu sering ngerasa kayak pusing atau lemes gitu nggak? Kalau pusing sih kayak kadang pas bangun tidur ya gitu. Terus kadang kalau pas aktivitas yang yang berat terus rasanya capek banget. Itu juga kalau misalkan pagi kan sering tak ajak buat jalan pagi. Nah itu ibu sukanya takut karena barangkali tekanan darahnya tinggi gitu. Kayak kalau misalnya jalan malah bikin naik gitu. Oh, itu wajar sih Bu, kerasa khawatir. Tapi justru kalau misalnya Ibu nggak olahraga, nggak melakukan aktivitas fisik, itu malah bahaya karena jantungnya itu kayak disuruh kerja sendirian. Apalagi kan hipertensi itu berpengaruh sama jantung ya. Justru kalau Ibu melakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik yang meski yang ringan pun yang tapi rutin, itu bikin jantungnya sehat. Makanya di sini saya mau melakukan senam hipertensi. Itu termasuk olahraga yang ringan, yang mudah, terus juga bisa dilakukan di rumah, bisa sama si mbaknya, bisa sama cucunya, dan yang sama teman-temannya pun nggak apa-apa. Di sini saya mau menjelaskan lewat lembar balik. Sini kelihatan Bu? Oke, saya ingin menjelaskan yang pertama, kenali hipertensi. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu hipertensi itu apa. Ibu pas kemarin ngecek di puskesmas biasanya kalau tinggi berapa? Kadang tingginya itu sampai 160 per 190. Oh, itu termasuknya tinggi. Nah, di sini saya jelasin dulu ya. Hipertensi itu kondisi ketika tekanan darah mencapai lebih dari 140 per 90. Jadi normalnya itu kan 120 per 80. Kalau semisal Ibu tuh 140 per 90, itu udah termasuknya kayak hipertensi, udah harus waspada, apalagi lebih tinggi dari itu. Jadi harus dijaga kan secara terus menerus, meskipun kadang naik kadang turun, seringnya kan naik gitu kan Bu. Kondisi ini seringkali disebut sebagai silent killer
karena bisa terjadi tanpa gejala yang jelas, namun berisiko tinggi, bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, di sini ada saatnya deteksi dini untuk hipertensi. Ini tanda-tanda dan gejalanya kayak apa? Saya ada yang namanya SADU. Yang pertama S, sakit kepala. Biasanya terasa pada pagi hari saat bangun tidur. Kemudian sakit kepala muncul karena penyempitan pembuluh darah di otak akibat tekanan darah tinggi. Makanya ibu rasa pusing kalau bangun gitu kan, dari kepala sampai leher biasanya. Nah, kemudian juga ada yang namanya astenia. Astenia itu apa? Cepat lelah, Bu. Jadi penderita hipertensi ini merasa cepat lelah walau hanya beraktivitas ringan. Makanya ibu kan kerasanya capek ya aktivitas ringan, jadinya jarang pengen jalan, terus jarang pengen olahraga gitu kan. Kemudian ada detak jantungnya cepat. Pasien merasa jantung berdebar lebih kencang dari biasanya meskipun sedang duduk diam. Jantung dipaksa bekerja ekstra untuk mempertahankan aliran darah. Nah, yang terakhir itu ujung pandangan kabur. Penglihatan biasanya itu tiba-tiba menjadi buram atau berkunang-kunang. Kadang sering ngerasa gitu nggak, Bu? Iya, kadang kalau pas apa gitu, pas mau jalan gitu langsung aku Kayak dari duduk kayak atau dari berbaring terus pas mau berdiri gitu ya. Itu harus dikenali supaya ibu bisa waspada kalau kayak gitu. Selanjutnya ada penyebab dan bahaya hipertensi. Di sini kita harus tahu penyebabnya itu kira-kira apa, biar ibu kan mesti mikir kenapa tiba-tiba hipertensi, kenapa bisa naik gitu kan. Nah, di sini yang pertama ada faktor genetik. Jika orang tua atau saudara kandung menderita hipertensi, risiko untuk mengalami hal yang sama itu meningkat 2 kali lipat, sekitar 70-80%. Ibu ada keluarga atau ibu atau bapak ibu yang terkena hipertensi? bapak saya Terkena juga itu bisa kemungkinan genetik ya. Nah, kemudian juga jenis kelamin dan hormon. Nah, di sini biasanya yang terkena itu kebanyakan perempuan, terutama adalah yang sudah menopause. Kan ibu juga sudah lansia, udah umur lebih dari 60 ya. Jadinya ada kemungkinan bisa terkena hipertensi. Kemudian juga usia semakin tua nih, pembuluh darah menjadi kaku dan fungsi organnya menurun, termasuk kemampuan ginjal menyaring darah. Hal ini juga dapat menyebabkan tekanan darah yang meningkat. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, kan ibu merasa capek akhirnya nggak melakukan aktivitas fisik, malah ini bikin hipertensinya tambah naik. Kemudian juga stres dan kebiasaan buruk. Kemudian di sini ada bahayanya, Bu. Gimana sih bahaya hipertensi? Jadi hipertensi itu tekanan darah tuh nggak cuma yang langsung tekanan darah naik doang. Ini bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lainnya. Di sini, hipertensi yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital, bahkan tanpa gejala awal yang jelas. Inilah alasan kenapa hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Silent killer itu kayak pembunuh diam-diam. Jadi, ibu nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba kayak sakit banget gitu. Nah, di sini yang pertama ada stroke. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah otak dan menyebabkan pecah atau sumbatan yang mengakibatkan kelumpuhan atau kematian mendadak. Kemudian gagal jantung. Jantung harus bekerja lebih keras karena kan tekanan darahnya naik sehingga otot jantungnya itu menebal dan melemah hingga tidak mampu memompa darah dengan baik. Nah, ada gagal ginjal. Kemudian juga ada gangguan penglihatan. Kan penglihatannya juga lumayan kabur gitu. Kalau semakin dibiarin, justru itu bikin gangguan penglihatannya bertambah karena pembuluh darah di retina itu rusak yang menyebabkan penglihatan kabur bahkan kebutaan. Dan di sini saya ingin mengajarkan yang namanya senam hipertensi supaya ibu merasa pas aktivitas itu, pas olahraga itu nggak kerasa capek banget. Karena senam hipertensi itu gampang. Kalau misalnya ibu capek buat berdiri, senam hipertensi pun juga bisa sambil duduk gitu. Saya jelasin dulu senam hipertensi itu apa. Senam hipertensi merupakan salah satu bentuk latihan fisik ringan yang dirancang khusus untuk membantu penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah dan mendukung kinerja jantung. Gerakannya itu fokus untuk meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen terutama ke otot jantung.
Kemudian mengapa kita harus senam hipertensi? Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan jantung untuk memompa darah itu cenderung menurun karena adanya kekakuan otot dan otak, ya, kekakuan otot jantung dan otak. Dengan rutin melakukan senam hipertensi ini, otot jantung menjadi lebih terlatih dan kuat sehingga jantung bisa memompa darah lebih efisien. Nah, jadi tujuannya kita itu di sini akan melakukan senam hipertensi. Buat ibu terapkan secara rutin ya. Kemudian di sini ada manfaatnya. Saya memberi tiga saja capek son. Yang pertama, menstabilkan tekanan darah. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah meningkat dan pembuluh darah melebar untuk mengakomodasi kebutuhan oksigen. Setelah olahraga berakhir, pembuluh darah tetap melebar sementara dan menyebabkan tekanan darah menurun secara alami selama 30 hingga 120 menit. Jika senam dilakukan secara rutin, ini elastisitas pembuluh darah meningkat sehingga tekanan darah lebih stabil. Kemudian juga meningkatkan kesehatan jantung dan yang tadi saya jelasin ya. Kemudian dan yang ketiga, menjaga kebugaran dan postur tubuh. Jadi ibu jadi terlihat segar gitu. Nah di sini ibu saya akan menjelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Ini saya ya, tolong jangan salfok, mohon maaf. Ini pantesan mirip, Mbak. Mirip sama saya. Langkah-langkah senamnya itu ada 14 langkah. Yang pertama ada jalan di tempat, hitungan 1 kali 8. Kedua ada tepuk tangan, hitungan 4 kali 8. Yang ketiga tepuk jari, hitungan 4 kali 8. Dan yang keempat aduk kelingking, hitungan 2 kali 8. Nanti kita akan praktekkan bersama. Ini yang kelima ada aduk telunjuk, hitungan 2 kali 8. Yang keenam buka dan mengepal, kemudian hitungannya 2 kali 8. Di sini ada ini. Yang ketujuh itu tepuk punggung tangan, hitungan 4 kali 8. Tepuk lengan dan bahu, hitungan 4 kali 8. Tepuk pinggang, hitungan 2 kali 8. Dan yang ke-10 tepuk paha, hitungan 4 kali 8. Di sini lanjutannya. Ini yang ke-12 kayaknya agak susah ya Bu. Ini pelan-pelan aja. Yang ke-11 tepuk samping betis, hitungan 2 kali 8. Yang ke-12 jongkok berdiri, hitungan 2 kali 8. Ke-13 menepuk perut, hitungan 2 kali 8. Dan yang ke-14 yang terakhir ini kaki jinjit, hitungan 2 kali 8. Ini kan kaki gini kan berdiri. Nanti kalau saya capek kalau saya duduk gimana? Nanti kalau sambil duduk kan bisa ya. Kalau bisa sambil duduk yang ke-12 dilanjutin juga nggak apa-apa. Nanti kayak gini. Gitu, nanti tepuk-tepuk dulu. Nanti bisa gini. Terus gini. Oke, kita bisa mulai sekarang. Apakah Ibu dan Mbak itu ada pertanyaan terkait yang saya jelaskan tadi atau tidak ya? Tidak ada. Kita mulai ya Bu. Jadi kita mulai senam hipertensinya ya. Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2,
delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tadi kan kita sudah melakukan senam hipertensi. Gimana rasanya Ibu, Mbak? Apakah udah enakan atau kerasa seger apa justru capek gitu? Jadi udah enakan sih, udah agak segar terus. Jadi sebenarnya harus selesai pas potensinya. Iya, nanti Ibu dan Mbak nanti tolong lakuinnya rutin ya. Jadi Mbak tetap temenin ya Mbak, supaya Ibu juga rutin melakukannya. Ini nanti dilakukan 2-3 kali seminggu selama 20-30 menit aja. Selanjutnya saya ingin melakukan evaluasi, yaitu mengulang kembali materi yang tadi sudah dijelaskan. Saya ingin bertanya kepada Ibu dan Mbak. Yang pertama itu, apa itu senam hipertensi? Itu kayak senam ringan buat menurunkan tekanan darah, betul ya Mbak? Betul Ibu. Nah yang kedua, kan tadi kita sudah melakukan senam hipertensi. Kira-kira masih ingat nggak nih manfaat senam hipertensi itu apa? Yang pertama itu untuk menyehatkan jantung, Betul, terus membuat badan jadi bugar, betul. terus juga buat menurunkan tekanan darah Iya, juga. betul sekali. Nah yang pertanyaan ketiga nih, biar Ibu sama Mbak itu waspada. Kira-kira apa saja tanda-tanda gejala hipertensi? Jadi setengah, Betul, terus pusing, ya sakit kepala gitu. terus juga matanya itu kayak tulang-tulang Kayak kalkun gitu. Iya benar sekali. Jadi kalau Ibu merasa gejala-gejala seperti itu perlu diwaspadai ya Bu. Kalau perlu Ibu kontrol rutin tekanan darah. Ibu bisa mengecek di rumah, bisa membeli di alat kesehatan, atau bisa ke puskesmas terdekat. Nanti bilang saja ingin cek kesehatan gitu ya. Sebelum saya pulang, saya ada oleh-oleh ini buat Ibu sama Mbak. Tapi oleh-olehnya bukan berupa makanan ya. Ini ada leaflet. Isinya itu yang tadi kita bahas, tapi secara rangkum, secara ringkas gitu. Ya ada apa itu hipertensi, gejala hipertensi, bahaya, kemudian tentang senam, dan di sini juga ada gerakan-gerakannya. Kemudian di sini ada barcode yang kalau misalnya Ibu sama Mbak itu nge-scan di HP, punya HP kan, itu ada HP ya. Nanti di-scan di sini. Nah, di sini tuh ada isinya, leafletnya. Kalau misalnya ternyata hilang kan bisa di-download, bisa disimpan. Kemudian juga ada file lembar baliknya, bisa dibaca-baca lagi. Kemudian juga ada tutorial YouTube tentang senam hipertensinya. Jadi kalau misal Ibu pengen ngeliat itu bisa sambil di HP, nanti disadari terus ngeliat tata caranya. Ini saya kasih Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh, tetap semangat. terima kasih ya Kak. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Demikian penyuluhan edukasi dari saya. Saya telah melakukan edukasi kepada Ibu Sumina dan putrinya selaku keluarga. Kemudian di sini kami sudah membahas tentang apa itu hipertensi, bagaimana penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu salah satunya dengan senam hipertensi. Dengan penyuluhan ini diharapkan Ibu Sumina itu bisa percaya diri dalam melakukan aktivitas ringan secara mandiri di rumah dengan harapan yaitu tekanan darahnya bisa terkontrol. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mengedukasi terutama bagi lansia. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.